Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yang sedang menantikan kebijakan dan keputusan pemerintah dalam hal merekrut tenaga ASN di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana informasi sebelumnya bahwa para lulusan SMP dan SMA, bahkan SD sekalipun, bisa berhak untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, di sini ada satu informasi yang mengatakan bahwa alhamdulillah honorer lulusan SMP dan SMA dapat kado istimewa dari pemerintah pusat. Bisa daftar P3K asal memenuhi hal berikut. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas tentang informasi yang mengatakan bahwa lulusan SMP dan SMA ini untuk kalangan honorer dapat kado istimewa dari pemerintah pusat. Mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa beri dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Honorer lulusan SMP dan SMA di daerah kini diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mengikuti tes menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kabar tenaga honorer lulusan SMP dan SMA bisa daftar P3K disambut baik oleh pihak pemerintah daerah. Karena kemungkinan di daerahnya banyak honorer yang hanya berijazah SMP dan SMA. Salah satunya di Kabupaten Manggarai Barat. Ya, kemungkinan bisa kita prediksi bahwa di pemerintah Kabupaten Manggarai Barat banyak honorernya yang berijazah atau lulusan SMP dan SMA. Tetapi para honorer ini sudah lama mendedikasikan diri sebagai tenaga honorer di Manggarai Barat. Semoga saja di daerah yang lain juga seperti itu ya, disambut baik oleh Pemda lantaran nasib honorernya hanya lulusan SMP dan SMA. Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur NTT, Edi Stasius Endi menyatakan hal ini sebagai bentuk upaya untuk memberikan ruang yang sama kepada mereka di antara peserta yang memiliki pendidikan lebih tinggi seperti sarjana. Menurut Edi Stasius Endi, upaya untuk memperjuangkan kesempatan ini telah dilakukan dengan mekanisme kepada pemerintah pusat. Dia menyampaikan satu hal, saat ini memimpin apel kekuatan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat belum lama ini. Keputusan tersebut tidak hanya berlaku bagi tenaga honorer yang berijazah SMA, tetapi juga bagi mereka yang berijazah SMP. Tapi jangan senang dulu, honorer tersebut nantinya harus memenuhi syarat, yang mana hal ini ditetapkan, yakni nama-nama mereka sudah tercatat dalam tenaga honorer kategori 2 atau K2. Hal ini diungkapkan oleh Edi Stasius Endi dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo. Kebijakan ini merupakan respons dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap kebutuhan pemerintah daerah dan para pegawainya. Oleh karena itu, Edi Stasius Endi mengajak semua pegawai dalam lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, khususnya pegawai yang berstatus tenaga honorer, untuk bersyukur kepada pemerintah pusat karena hal ini telah dikabulkan, ya. Walau kualifikasi akademik hanya ijazah SMP dan SMA yang seharusnya selama ini tidak pernah direkrut untuk diangkat menjadi ASN P3K, tetapi untuk tahun ini hal itu terkabulkan demi menyelamatkan nasib Bapak Ibu honorer yang hanya berijazah SMP maupun SMA. Apalagi SD, di tahun ini juga hal itu dikabulkan.
Edi Stasius Endi menyampaikan apresiasi atas kebijakan ini. Beliau menyatakan bahwa ini sangat baik bagi semua pihak. Dia juga mengajak para pegawai untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kesempatan ini. Pemberian kesempatan kepada honorer lulusan SMP dan SMA ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer serta memperluas kesempatan kerja di sektor pemerintahan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah usia atau SDM di seluruh Indonesia dengan memperhatikan potensi dan kualifikasi masing-masing individu. Tidak hanya mereka yang memiliki pendidikan tinggi saja yang memiliki kesempatan untuk berkarir di pemerintahan, tetapi juga mereka yang memiliki latar belakang pendidikan menengah, baik menengah pertama yaitu SMP dan menengah atas yaitu SMA sederajat. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para tenaga honorer untuk terus meningkatkan kualifikasi dan kemampuan mereka agar dapat bersaing secara sehat dalam dunia kerja. Nah, tentunya itu yang dituntut Bapak Ibu ya, supaya bisa bersaing dalam dunia kerja dan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang memadai demi menunjang kemajuan birokrasi pemerintahan dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, apalagi di instansi pemerintah daerah. Dan yakin bahwa para honorer lulusan SMP dan SMA ini banyaknya berada di instansi pemerintah daerah, seperti yang telah dipaparkan melalui informasi ini, misalnya di daerah NTT dan daerah lainnya. Satu permohonan tentunya kiranya semua daerah, kabupaten kota, dan provinsi akan memperhatikan nasib tenaga honorernya yang berijazah SMP dan SMA, bahkan SD sekalipun, khususnya mereka yang sudah lama mengabdi, yang sudah lama mendedikasikan diri sebagai tenaga honorer untuk membantu pekerjaan di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah selama ini. Selain itu juga pemberian kesempatan ini juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di kalangan honorer, khususnya lulusan SMP dan SMA yang sebelumnya mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan terkabulnya permohonan Bapak Ibu lulusan SMP dan SMA yang selama ini sudah lama menjadi honor dan di tahun 2024 tahun ini diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk bisa ikut dalam rangka pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, walau nantinya ini melalui seleksi. Seleksinya bagaimana? Mekanismenya akan diatur pada peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang sedang dibahas oleh pemerintah pusat yang segera akan terbit di bulan April bulan ke depan ini. Demikian, selamat bagi Bapak Ibu honorer lulusan SMP dan SMA bisa tercover atau diakomodir menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.